Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini, sumber kita dari Jagat Review nih. Ada laptop yang lagi rame dibahas, Axio Hype R3 OLED. Katanya sih premium tapi harga merakyat. Nah, kita mau coba gali bareng-bareng, apa sih yang bikin laptop 7 jutaan ini kok menarik banget? Ya, misi kita simpel aja. Kita bedah spesifikasi utamanya, biar Anda paham value-nya di mana. Oke, yang pertama bikin kaget jelas harganya ya, 7 jutaan. Tapi Jagat Review tuh langsung nunjuk ke fitur-fitur yang biasanya, wah, di kelas atas. Contohnya, layar OLED, terus bobotnya enteng banget, sama RAM-nya itu loh, jumbo. Gimana coba Axio bisa ngeracik ini? Oke lah, kita lihat lebih dalam ya. Mulai dari yang paling kelihatan dulu, layarnya. Ini panelnya OLED 14 inci, resolusinya udah Full HD+, tajam lah. Dan yang penting, cakupan warnanya 100% DCI-P3. Artinya warnanya tuh kaya, akurat gitu. Asyik banget deh buat nonton, atau mungkin ya edit foto iseng-iseng. Terus soal bawa-bawa nih, bobotnya cuma 965 gram. Gila, ringan banget, tipis lagi, di bawah 1,6 cm. Gampang banget. Ini mah diselipin di tas. Betul, betul. Kombinasi layar OLED yang bagus gitu ya, sama bobot yang nggak nyampe sekilo itu, biasanya emang jadi, kemewahan lah di laptop yang harganya di atas ini. Jagat Review juga bilang gitu, ini salah satu senjata utamanya Hype R3 OLED buat narik perhatian. Makin penasaran kan jadinya, gimana caranya Axio ini strateginya apa gitu. Nah itu dia. Sekarang kita intip dalamannya yuk. Ini dia nih yang jadi sangat menarik. RAM-nya, coba tebak, langsung 24 giga. 24 giga? Serius? Serius, tipenya LPDDR5 dual channel lagi, yang kenceng itu. Tapi ini onboard ya, jadi nggak bisa ditambah sendiri. Tapi, coba deh bandingin, laptop lain harga segini paling 8 giga. Atau malah ada yang 4 giga kan? Jagat Review sih bilangnya ini udah langsung siap pakai, puas banget. Tapi prosesornya kan Intel Core i3 1215U. Cukup nggak tuh? Maksudnya apa nggak kebanyakan RAM-nya buat i3 gitu? Kayak mubazir nggak sih? Nah, pertanyaan bagus itu. Jadi gini, prosesor Core i3 generasi ke-12 ini, si i3-115U, sebenarnya udah lumayan loh buat kelasnya. Dia pakai fabrikasi Intel 7, jadi lebih irit daya. Terus core-nya ada 6. 2 P-core buat performa, 4 E-core buat efisiensi. Total 8 thread. Bisa ngebut sampai 4,4 GHz. Buat kerjaan sehari-hari kayak browsing banyak tab, ngetik, office, bahkan mungkin edit video atau foto ringan, i3 ini udah oke kok. Nah, RAM 24 GB LPDDR5 itu gunanya biar pas kita buka banyak aplikasi barengan, multitasking, itu tetap lancar jaya. Nggak ada lemot-lemot gitu. Keputusan Axio pasang RAM segede ini tapi on-board, kayaknya sih emang fokus ke pengguna yang butuh multitasking oke dari awal beli. Mungkin ya mereka ngorbanin fleksibilitas upgrade itu biar harganya bisa ditekan tapi performa awalnya udah mantap. Oh, oke. Jadi emang kerasa ya manfaat RAM gede itu, bukan cuma angka doang. Sip lah. Kita lanjut ya, ke bagian lain yang diulas Jagat Review. Penyimpanan. Dia pakai SSD NVMe PCI, kapasitasnya 256 GB. Udah kenceng lah ini, jauh di atas SSD SATA biasa. Tapi, catat nih, slot M2-nya cuma satu. Jadi kalau Anda ngerasa kurang gede, ya SSD bawaannya mesti dicopot, ganti baru. Nggak bisa nambah satu lagi. Iya, itu pertimbangan penting ya soal upgrade storage. Tapi kalau kita lihat sisi lain, daya tahan baterai misalnya. Baterainya 65 watt-hour. Ini gede loh buat laptop tipis ringan harga 7 jutaan. Klaim dari Jagat Review sih bisa tahan sampai 12 jam. Wah, ini mantep banget kan? Artinya potensi buat dipakai seharian di luar, nggak usah pusing cari colokan. Itu udah kayak kemewahan tersendiri lah. Setuju banget. Bahkan awet itu nilai plus gede. Terus, konektivitasnya juga nggak ketinggalan zaman kok. Udah pakai Intel Wi-Fi 6 EX101. Lebih cepat, lebih stabil dari Wi-Fi 5. Plus, ada Bluetooth 5.2. Grafisnya gimana? Ya, standar sih. Intel UHD Graphics terintegrasi 64 EU. Cukuplah buat kerjaan harian, nonton film. Udah dukung QuickSync juga buat bantu edit video, sama AV1 decoding buat streaming lebih hemat kuota. Oh ya, OS-nya Windows 11 Home.
Jadi kalau kita coba rangkai semua ya, dari ulasan Jagat Review ini, layarnya OLED bagus, bobotnya enteng banget, RAM 24 GB lega, baterai tahan lama, koneksi modern pakai Wi-Fi 6, terus performa i3 Gen 12 yang cukup buat sehari-hari, dan semua itu dibungkus di harga 7 jutaan. Ini bener-bener paket yang menarik banget ya, komplit buat kerja, belajar, atau hiburan. Balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Jadi makin penasaran kan, gimana Axio bisa ngatur biaya produksinya biar bisa nawarin kombinasi kayak gini? Jadi, kesimpulannya buat Anda gimana? Jelas ya, dari apa yang ditulis Jagat Review, Axio Hype R3 OLED ini nawarin value yang tinggi banget. Daya tarik utamanya ya tadi, layar OLED-nya, entengnya itu loh. RAM 24 GB yang bikin multitasking lancar, sama baterai badaknya. Semua di harga yang, wah, agresif banget. Nah, berangkat dari semua yang kita obrolin ini, yang sumbernya dari Jagat Review ya, ada satu hal nih yang mungkin menarik buat Anda pikirin lagi. Laptop ini kan fokus banget di layar, bobot super ringan, sama RAM gede di harga segitu. Kira-kira nih, selain soal upgrade RAM sama SSD yang udah jelas terbatas ya, ada nggak ya trade-off lain yang mungkin nggak langsung kelihatan? Dan yang lebih penting lagi, buat tipe pengguna kayak gimana sih? Atau buat kebutuhan spesifik apa, laptop dengan racikan unik kayak Hype R3 OLED ini bakal jadi pilihan yang paling pas? Coba deh renungkan skenario pemakaian Anda sehari-hari.